Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Sarna, NIM 20030300074. 1. Pengertian objek kajian serta tujuan mempelajari usul fikih. Fikih secara etimologi berarti paham atau tahu secara terminologi. Fikih ialah ilmu yang mempelajari dan menerangkan hukum syariat Islam yang diambil dari dalil yang terperinci. Usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu us dan fik, yang berasal dari bahasa Arab, dan kata as merupakan jarak dari yang berarti akal, dalil, dasar, fondasi, cabang, dan kaidah. Pengetahuan fikih itu lahir dari proses dalam ilmu fikih. Objek kajian usul fikih menurut Al-Ghazali membahas tentang hukum syarah, tentang sumber-sumber dalil hukum, tentang mengistinbatkan hukum dan sumber dalil itu, serta pembahasan tentang ijtihad. Tujuan mempelajari usul fikih atau untuk menerapkan kaidah mendatangkan hukum syariat Islam yang diambil dari dalil tersebut. Nomor 2, sebutkan sumber hukum Islam, yaitu 1. Al-Quran, 2. Sunnah hadis, 3. Ijtihad. 3. Apa yang dimaksud dengan istisab dan ijma? Istisan adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa dan ditetapkan berdasarkan dalil syariah. Ijtihad menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang ada berhubungan, sedangkan menurut istilah ialah menetapkan hukum suatu perkara untuk keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang merubah hukum tersebut. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Nomor 4, qiyas atau penetapan secara hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan sebagai aspek dengan perkara terlebih dahulu. Asli atau pokok, contohnya semua jenis minuman keras mempunyai unsur yang sama, mengajukan dan merusak syaraf, otak atau akal. Far atau cabang, contohnya kedua macam pembunuhan mempunyai motif yang sama, mempercepat waktu atau menerima warisan. Hukum asli atau hukum pokok, contohnya semua kegiatan bisnis pada waktu azan sholat Jumat dapat melegakan atau melupakan orang dari sholat Jumat yang wajib. 5. Macam-macam urf. Urf faridah yaitu suatu kebiasaan yang tidak bisa dijadikan landasan hukum karena bertentangan dengan nas-nas yang jelas status hukumnya. Urf syahihah yaitu suatu landasan yang bisa dijadikan landasan hukum. Urf syahihah am adalah suatu kebiasaan yang telah disepakati oleh setiap manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Urf syahih khas adalah suatu kebiasaan yang hanya diakui oleh suatu negara, satu provinsi, atau sekelompok masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.